Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu teman-teman. Om Swastiastu, salam sejahtera, selamat pagi. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini tanggal 9 hari raya ke-7 hari raya ke-7 kita kedatangan tamu dari Sragen, yaitu ada Mbah Kung. Mbah Kung namanya sinten Mbah Kung? Mbah Man. Ada Mbah Man, beliau sudah nggak butuh uang katanya, ya kan, karena uangnya sudah melimpah. Beliau hanya pengen ketemu karena pengen spiritual, pengen ketemu guru sejati. Nah gitu kan, akhirnya saya kasih ijazahnya nanti. Ada satu lagi saya lupa, nanti saya kasih tahu. Yang kedua ada Pak Nardi di sini. Tadi nih Pak Nardi keponakan gitu. Pripun nggih, dibilang keponakan keponakan angkat gitu. Segala sesuatu niku beliau niku anteng curhate. Oh, ngoten. Saudara. Nggih, saudara istilahnya nggih. Pripun nggih, saudara jauh. Saudara ketemu gede. Saudara ketemu gede. Saudara ketemu gede, dan ada Mas Anto. Ini menantunya Bapak. Oh, menantunya Mbah Man nggih. Mbah Kung. Terima kasih, alhamdulillah sampun rawuh ke kantor saya. Tapi saya ngapunten kekuatan boten kula ajak ke rumah saya. Mboten apa. Nanti kalau ke rumah saya, anak saya masih kecil, Pak. Nggak bisa ngobrol enak seperti ini kan, itu kan. Ini pun cekap syukur, alhamdulillah sangat disambut kalian kacang mete mengenai kacang kembaran saya. Alhamdulillah kesukaan jenengan. Gila sini. Oke, ini tadi sebenarnya kita sudah ngobrol-ngobrol banyak teman-teman, tapi kayaknya asik tadi beliau mengucapkan ternyata Mas Yunus keajaiban itu nyata. Nah, keajaiban apa? Mungkin ini pengalamannya Pak Nardi dulu, setelah Pak Nardi nanti Pak Man. Pengalaman Pak Nardi setelah RK dulu pertama di Surabaya, habis itu RK Ruh di Jogja. Bahkan di perusahaan memenangkan atau mendapatkan tender yang nilainya fantastis ya, hampir 90 miliar. Enggak, ada 5 proyek ya, nilainya segitu. Ada 5 proyek yang senilai 90 miliar, itu luar biasa teman-teman. Dan mendapatkan apa ya, bonus ya katanya. Bonus yang tidak diduga-duga segitu banyaknya kan gitu kan. Mungkin boleh anu Pak, boleh diceritakan kenapa kok bisa sampai seperti itu, mendapatkan kemudahan seperti itu, peluang seperti itu, bahkan mendapatkan rasa tes lazatnya sholat sama lazatnya dzikir setelah ber-RK itu gimana ceritanya Pak? Perjalanan awal saya mulai dari RK pertama teng RK angkatan 15 teng Surabaya nggih. 15? Nggih. Berarti banyak itu Pak? Nggih. Wah, itu nggak efektif banget. Nggih, niku RK waktu pertama di Jogja waktu itu. Dari panitia aku ngaji rasa. Kolomben nggih. Kolomben awal-awal nggih, ngeten. Awal-awal itu kita melakukan RK itu juga awal-awal kurang begitu. Awal-awal rajin, setelah awal rajin agak apa ya, kurang kita timbul kesadaran ini. Segala sesuatu kan nggak instan, makanya dari situ saya berusaha untuk agar nggak sia-sia kita melakukan RK. Setelah itu saya melakukan rutin itu pun timbul keajaibannya gini. Saya itu bisa melihat, misalkan saya mau ada tamu, pasti nanti di sana jam sekian ada tamu. Berarti kewaspitaannya terus itu ketemu bener. Waktu itu masih melakukan RK, baru RKB. Dan keajaiban selanjutnya itu kita itu gini, hampir kita itu bisa mengendalikan emosi kita. Emosi kita itu sebenarnya intinya itu pas membuka keran supaya kita itu jadi orang yang beruntung. Waskita, kalau kita itu masih masih tertutup, masih kita amarah, kita masih jangan harap kita itu bisa mendapatkan hal yang kita inginkan. Dan banyak lagi setelah
hampir 7 bulan 8 bulan kita melakukan RK itu, saya melakukan ikut RK Ruh. Nah, RK Ruh waktu itu di Jogja. Tapi ketika melakukan RK Ruh, kayaknya kewaskitaan saya waktu RKB itu kayak ketutup lagi. Nah, itu cobaan lagi, tapi saya nggak menyerah. Memang harus segala sesuatunya kan memang harus continue, istiqomah ya. Setelah istiqomah, akhirnya saya juga sampai ngeluh sama Mas Yunus, kok saya jadinya kayak gini. Mas Yunus jawabnya apa? Mungkin ada yang salah RK-nya. Enggak itu Mas, padahal saya cuma marah aja nggak bisa ya. Mungkin terus saya tetap komunikasi Mas Yunus, saya tetap suruh semangat. Akhirnya puncaknya waktu saya puasa, pas waktu bulan puasa kemarin itu malam ke 21. Di situ saya habis buka puasa maghrib, saya yang biasa saya lakukan itu memang sering wirid sama meditasi, sama saya nggak RK-nya malam, tapi waktu itu saya wirid sama meditasi ya bersama. Habis itu saya visualkan bahwasanya di saya ini dan lingkungan saya ini hanya Allah. Habis itu di pori-pori saya, di badan saya, di ubun-ubun saya ini kayak ada aliran yang memasuki tubuh saya. Tubuh saya itu kayak saya antara mati dan tidak mati. Saya terdapat kenikmatan yang benar-benar luar biasa. Apakah ini, saya pernah dengar cerita itu, apakah ini namanya surga atau apa? Saya sadar bahwa saya antara malam Lailatul Qadar atau apa, saya kurang jelas. Tapi itulah kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa saya rasakan, sangat-sangat luar biasa. Semoga dengan cerita saya ini menginspirasi teman-teman RK itu, bahwa kita itu melakukan RK itu tidak instan, harus memerlukan pengorbanan. Kita melakukan RK itu sebenarnya tidak lama. Kalau RK digabung itu nggak nyampe 20 menit, tapi tidak pada dasarnya itu sebenarnya berat dilakukan. Benar kalau dilaksanakan dengan ikhlas, dengan kesehatan kita yang akan kita tuh, badan kita tuh akan sehat, akan timbul power. Setelah kejadian itu dalam kehidupan saya itu terdapat kemudahan yang luar biasa. Makanya saya berharap dari teman-teman jangan menyerah, istilahnya saya harus istiqomah, selalu RK, agar apa yang kita lakukan itu bisa membuahkan hasil yang seperti yang saya lakukan. Makanya pagi ini saya curhat di tempatnya Mas Yunus, Gereja Kesadaran Yogi, supaya teman-teman itu juga akan melakukan seperti saya. Saya yakin teman-teman juga akan bisa melakukan seperti saya ini. Oke. Tipsnya jenengan melakukan itu continue, istiqomah ya? Istiqomah. Di jamnya itu antara jam 12 sampai jam 3 sampai subuh. Tapi itu selalu istiqomah. Saya melakukan jam 12 sampai jam waktu subuh, itu bisa saya lakukan. Sebenarnya yang perlu dipahami di sini, RK itu sebenarnya dasar, jadi pondasi. Jadi ketika orang sudah melakukan RK itu apa sih? Pembersihan, pembersihan raga, berubah mindset secara otomatis, supaya kecerdasan spiritual dan finansialnya main, kan seperti itu. Jadi RK itu ketika dilakukan
orang habis itu sholat, orang wiritan, dia akan menemukan ladzatnya, nikmatnya. Jadi manunggaling kawula rasanya itu dia dapat. Ini yang Pak Nardi bilang tadi ya, ketika pas Lailatul Qadar ya kan. Karena sudah rutin menjalankan RK, mendapatkan nikmat atau lazatnya wirid tadi. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau di dalam raga kita, ruh kita ini masih kotor, walaupun wirid beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu kali, nggak akan dapat. Nah, itu yang ternyata yang dilakukan Pak Nardi, teman-teman, itu adalah rutin, kontinu. Bahkan sekarang pun keajaiban yang sampai yang katanya finansial ya, finansial katanya bonus awal Pak. Bonus awal ya, katanya bonus awal 125 juta itu nggak pernah dipikir ya. Ya ternyata ketika kita sudah benar-benar, tapi Pak Nardi di sini benar-benar nggak bisa marah ya. Bisa berubah sulit untuk marah ya. Kita itu akan jadi bijaksana dalam menghadapi suatu masalah itu. Jadi kita bijaksana, nggak harus kita mikirkan sesuatu dengan akal sehat, dengan musyawarah, kita pecahkan bersama. Dari situ kita timbul bijaksana bener. Jadi bener-bener nikmat luar biasa hidup ini tanpa marah. Berarti yang namanya sholat mencegah dari perbuatan yang merusak dan keji itu sebenarnya sudah didapat ya. Ya. Sebenarnya jadi ketika teman-teman melakukan sholat, supaya sholatnya benar-benar ada tesnya di dalam diri kita ya, didasari RK dulu sebenarnya. Karena RK satu-satunya laku yang bisa menghilangkan partikel api atau kemarahan-marahan tadi. Tapi benar-benar Pak Nardi bisa merasakan ya. Seperti itu. Ya itulah. Sebenarnya itu bukan konsep belaka. Kalau kita bisa merasakan benar apa yang dikatakan Mas Yunus itu saya lakukan, dan hasilnya memang benar-benar nyata, benar real. Jadi nggak ada istilahnya promosi endorse itu nggak ada. Kalau itu saya hanya berbagi pengalaman. Semoga teman-teman itu bisa yang seperti yang saya lakukan. Itu benar-benar nikmatnya luar biasa, benar-benar luar biasa. Nikmat hidup ya. Nikmat hidup. Waktu pas ketemu itu, ya Allah, ini nikmatnya benar-benar luar biasa. Itu yang namanya. Apakah ini yang dinamakan benar-benar apa ya? Istilahnya keadaan surga itu apa kayak gini? Ya itu kalau penjelasan secara spiritual itu kan manunggalin kawula lan rasa. Jadi unsur ilahiyahnya panjenengan itu jadi satu dengan unsur insaniyahnya Allah gitu loh. Disitulah ketika jadi satu, disitulah yang namanya metakosmos itu ketika orang sudah menjalankan seperti itu, kehidupan itu semuanya tertata Pak. Makanya kenapa jenengan hidupnya tertata ya, karena sudah merasakan seperti itu. Nah, disitulah yang perlu dijaga rasanya. Jadi gelombangnya jenengan sudah tidak hanya alfa Pak, turun sudah ke delta, dan theta. Nah, itu mungkin pengalamannya dan tipsnya dari Pak Nardi. Kan kalau Mbah Kung berbeda lagi. Mbah Kung dulu sakit ya? Mbah Kung sakit. Amit. Dulu Mbah Kung sakit kakinya, dengkul nggak bisa ditekuk. Nggak bisa ditekuk. Nah, bisa. Kung ini Mbah Kung ini atau Mbah Man ini dulu mengikuti RK juga bareng dengan Pak Nardi di Surabaya. Dulu yang diinginkan apa Kung dulu jenengan? Jenengan mengikuti RK dulu yang diinginkan spiritualkah atau finansial atau sehat? Ya, sehat dan finansial. Sehat finansial berarti spiritualnya belum gitu. Terus spiritualnya datang sekarang ini. Oh ternyata seperti itu. Berarti ternyata benar Pak Nardi, yang diinginkan adalah sehat dan finansial. Nah sekarang ini dua sudah didapat toh? Sudah didapat, berarti tinggal spiritual. Pengen apa sih jenengan? Spiritual. Pengen ketemu guru sejati. Supaya diulang oleh guru sejati. Nah, menurut jalan yang benar, dan Allah besok bisa kembali. Summa ilahi turja'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepadanya, mboten tentang
Mboten Tentunya mboten teng barat-barat. Mboten Oke, Kung, inkarnasi. saged diceritakan ketika panjenengan ber-RK. Jadi awal mengikuti RK niku pripun? Maksudnya saged sampai sembuh kaki ini panjenengan pripun? nek bar RK nggih berangsur-angsur nggih kula nggih kaya kula terapi ning ki sembuh nggih sedikit berkurang berkurang sekarang sudah bagus lah Sudah bagus. nyopir saya enggak bisa Panjenengan tasik nyetir sekarang? Asih saya kita Jusone pinten? hitung dosa kali Lho pitung dosa kali. Ya. Netrone nggih tasik padang. biasa nggih nah kok maca Quran itu nggih saged nggih teng Jawi ngoten Luar biasa nggih Kalau ketenangan, Bung? nek ketenangan niki insyaallah nggih pun mulai tenang. Mboten Nek nggih parah-parah. niku wau nek ajeng meditasi sik enten sing kaya sing ngalang-alang enten sing niku. RK itu bukan meditasi, Bung. Meditasinya kan hari ini tak kasihkan kan. iya. RK itu masih pembersihan saja. Nggih niku nek pas RK roh niku terus meneng ngeten ya. Nah niku sing dereng saged Dereng saged fokus nggih. napa sing ketinggal niku napa padang napa Dereng nggih. Mangke saged kok. Matur mateng mriki niku matur Mas Yunus mengke perjalanan terus pundi supados kula menika saged berjalan lurus jalan yang benar wis sing nek mantuk teng nggen sak mestine sing nggen Berarti sing jenengan pengen niku sangkan paraning dumadi to. nggih Adewi kondi lewat endi nyapo nyandi kan ngoten. nggih aku siapa dari mana untuk apa dan akan kemana nih Betul, sangat paraning dumadi. nah niku Niku lek dionceki kedan jenengan harus paham ilmu sastra jendra hayu ningrat pangruwating diyu lho. nah niku aku lah dereng aku wis sangkane kok aku ki sapa wae dereng kenal lho kok niku sinten nah sangkane king pundi Nggih. terus sajeng napa mengke teng pundi parane kula dereng Nggih. Niku mangke saged kejawab sedaya lek panjenengan sampun kepanggih kalian guru sejati. nah Guru sejati niku sinten nggih panjenengan piyambak. Lek teng kitab Serat Dewa Ruci pun diterangaken ya, teng Serat Dewa Ruci diterangaken nalika Puntadewa Werkudara. Nalika Werkudara niku dijebak kalian Drono, Kengken teng segoro niku. kengken teng segoro. Sebenarnya tujuannya kajenge meninggal. Nggih. Kajenge mati. Akhirnya teng mriku tengah segoro perang kalih Naga. Nah, Menang. niku semuanya maksud, mboten kok lek kepengin guru sejati dikengken tengah kenteng pundi segoro kidul atau segoro lor mboten. Maksud pasemon niku air niku kedah di banyakan kadar airnya panjenengan. Naga niku napa? Naga niku nafsu niki. Berarti nggih ula-ula. Nah, ula niki kan cakra atau apa namanya energi kundalininya panjenengan harus aktif. Jadi lek panjenengan kepengin ketemu guru sejati jenengan harus banyak bermeditasi dengan duduk tegak seperti ini dengan mengaktifkan energi kundalini dipadu dengan silent praktis tadi. Ya, ketika energi kundalini panjenengan aktif, kadar air di tubuh tinggi, jenengan bisa ketemu Dewa Ruci. Ketika jenengan ketemu Dewa Ruci, disitulah panjenengan nanti pertama yang kalian diucapkan pasti gini, kue sopo, pasti gini. Dan makanya dijawab, aku ya kue. Dan niki ada kejadian, ya kebetulan beliau juga RK lama, ya, namanya Pak Cucu. Nah sekarang jadi tim DM saya, tim digital marketing saya. Beliau sudah ketemu guru sejati. Saya tanya, sama jenengan ketemu guru sejatinya panjenengan bentuknya podo enggak dengan panjenengan? Lek panjenengan saat ini damel baju krem, berarti guru sejatinya panjenengan juga baju krem. Enggak mas, beda. Ah berarti kalau beda itu berarti jin. Berarti jin. Kalau guru sejati itu kalau saat ini jenengan pakai baju krem ya baju krem. Kalau pakai baju hitam ya baju hitam. Jadi nanti ciri-ciri guru sejati yang benar kok jenengan ketika bertemu niku berhadapan-hadapan. Berhadapan-hadapan dan memang benar-benar terlihat dan bajunya sama. Nah itu benar-benar Serat Dewa Rucinya, guru sejatinya. Nah itu seperti itu. Panjenengan
kesini teng kula pengen ketemu guru sejati, kula paringi laku, kula paringi lampah tapi jenengan lampahi. Nggih. Dengan satu syarat, RK-nya dilakukan 41 hari dengan rutin di jam yang sama dulu. Terus poso wetone iki ditoke Tujuh. Ini pada sekawan, yang besar Tinggal 2 kali lagi kan. Tapi kalau finansial kok terus pundi? Semboten mikir. Finansial nggih mikir wong niku gaweane paman niki wae tebang tebu, mriki kula nggih mikir tebang tebu. Tapi maksudnya mboten ada nganu nggih. Betul. Ada kendala selancar nggih. Nggih niku wau pamane kaya ndemben ajeng bayar tanah kurang. Sing anak kula sing warna kiri ndek duit ora, Nduk. Beto piro, Pak? Lah 200 ae. Eneng ya kirim isik. Nggih ngoten iki dadi jane kudune kula pun mboten rusuhan ning gandeng iki kono dianu ki piye kula taran sik ngoten ta. Nek ganti nggih tebu niku ya. Tebang tebu niku sampai 4 bulan baru kelar. Tebang tebu 4 bulan baru kelar gitu. Lah nggih niku nggih tebune ngene kula nggih mboten kathah nggih tambahan petani yo titip mboten. Kirim kula nggih mriki kok. Teng daerah mriki Kediri mriki. Teng Prican, salah teng Cukir, enten sing teng Lestari, teng Adirejo. Berarti niki niate panjenengan kedah dibenakne. Lek sien kan niate panjenengan kepengin sembuh gitu, saniki pun sembuh napa kaki pun saged neko, pun saged jalan enteng, pun saged nyetir. Jauh beda nggih perkembangannya. Luar biasa. Pertamamu itu nih waktu matamu mereka itu parah jalannya itu ajeng diteku terus saged ten betul ngene iki mboten ora dikane dokter Surabaya. Kurang niku nggih kok nek wis bare karo amari, Pak. Ngoten niku ya muga Gusti berkahi kok sehat. Dan iki alhamdulillah pun sehat kok nyoper kemudian mungkin wetenge Sragen men nggih kula sih. Biasa nek rada tebih nggih kalih harene kira-kira napa ngoten. Nah, berhubung niatnya panjenengan niki sakniki adalah untuk spiritual nggih. Niatnya bener-bener diniatin untuk belajar spiritual. Nggih, Pak. Niku ngoten. Kantun laku kalih tirakate mawon. Nggih. Kan ngoten. Nggih. Nggih, pangestune Mas Yunus kula saged nglampahi menapa ingkang dipun kedah dipun lampahi menika. Jadi pangestu. Jadi gini teman-teman, intinya alhamdulillah kalau Pak Nardi ini benar-benar alhamdulillah keajaiban itu benar-benar nyata gitu. Bahkan keajaiban jenengan bijaksana, waskito, bahkan sampai finansial, bahkan sampai semuanya sudah merasakan. Bahkan yang paling luar biasa adalah rasa. Lek terus Gus Dur niku kan rasa yang paling utama. Rasa niku lek teng dioncei niku junundrunge teng iman. Rasane iman lek terus Gus Dur teng syair tanpa waton niku lho. Nah, kan ngoten. Mangane lek teng terus Gus Dur pun hanya syariat saja yang dilakukan tapi juga tarekat, hakikat lan ma'rifati supaya jluntrung rasane iku jelas. Nah kan ngoten. Nah niku Pak Nardi alhamdulillah Pak Nardi. Mbah Man alhamdulillah sembuh dan kemudahan selalu datang, tinggal spiritualnya supaya sangkan paraning dumadinya tahu. Kalau teman-teman kepengen sangkan paraning dumadi yo kudu dugi mriki lek mboten dugi mriki mboten kula paringi ro. Seperti itu. Mungkin ada yang lain Pak Nardi? Mbah Man sampai keliru. Berarti kalau kula keliru Pak Nardi berarti langkung nem malih mangke jenengan. Ini kula nggih sih nama sih sepuh enjing-enjing. Oh, betul nggih. Kata-kata adalah doa, Mbak. Nggih. Enjing lagi. Mungkin Mas Santo mau bicara? Oke. Nah, kula nambah sekedar. Nah, masalah rokok itu. Nah, ajeng ngulang kados ngeten nggih saged, tapi waktunya kadang-kadang waktu tengah malam atau Habsir kayak itu benar-benar bisa merasakan mengulang rasa seperti kayak malam 21. Itu makanya kalau orang sepuh itu bilang kalau orang udah ketemu itu gak akan lupa selama hidupnya. Dia bilang gitu. Ada orang wasis bilang gitu. Kalau orang udah ketemu, kadang udah mengalami merasakan hal kayak itu,
itu akan selamanya akan tahu dan bisa diulang. Makanya kadang-kadang saya sering berusaha untuk mengulang rasa kayak gitu. Kalau pas lagi merasakan kayak itu, saya hanya berdoa baik-baik saja dan semoga dilancarkan segalanya. Itu benar-benar nikmat luar biasa. Itulah pengalaman. Semoga dan nanti teman-teman RK angkatan 15 dan RK Ruh Jogja mudah-mudahan semakin maju dan jangan lekas menyerah untuk melakukan RK dan selalu melakukan RK. Jangan patah semangat karena benar-benar luar biasa RK itu. Oke lah, terima kasih. Itulah sekelumit pengalaman yang saya lakukan, yang saya rasakan untuk kali ini. Oke, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah sudah sharing pengalamannya Mas Nardi dan Pak Nardi dan Mbah Man ya, seperti apa. Nanti teman-teman tinggal melakukan sendiri. Intinya RK itu yang jelas bermanfaat, udah gitu aja. Seperti itu aja. Oke teman-teman, mungkin itu cukup dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Semua kebenaran hak milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi Santi Om.